Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu sifat pemrograman berorientasi objek, yaitu encapsulation. Encapsulation merupakan cara pembungkusan data dan metode yang menyusun sebuah kelas, sehingga kelas dapat dipandang sebagai suatu modul. Serta untuk penentuan aksesibilitas terhadap masing-masing data dan metode. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan penggunaan modifier yang mana menyembunyikan detail implementasinya dari luar kelas. Dalam pemrograman, penyembunyian detail ini disebut sebagai information hiding. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh encapsulation dalam pemrograman Java. Berikut adalah sebuah kelas gaji. Kelas gaji ini digunakan untuk menghitung gaji bersih dari pegawai. Gaji bersih dari seorang pegawai diperoleh dari perhitungan gaji kotor dikurangi 15% kali gaji kotor. Gaji kotor dari pegawai diperoleh dari honor per hari kali jumlah hari kerja pegawai. Honor berbeda-beda untuk setiap jenis pegawai. Jenis pegawai 1 yang merupakan pegawai tetap memiliki honor perharinya adalah 50.000. Jenis pegawai 2 yang merupakan pegawai kontrak, honor perharinya adalah 30.000. Nah, untuk bisa menghitung gaji kotor daripada pegawai, maka user harus memasukkan berapa jumlah hari kerja pegawai dan berapa jenis pegawai yang dimasukkan, apakah 1 atau 2. Untuk bisa menghitung gaji bersih dari seorang pegawai, maka kelas gaji ini harus diakses atau dipanggil oleh fungsi main. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah kelas baru dengan nama utama, yang mana kelas ini nanti di dalamnya ada fungsi main. Tujuan dari fungsi main ini adalah untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas gaji sehingga kita bisa mendapatkan gaji bersih dari pegawai. Nah, untuk bisa menghitung gaji bersih, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung gaji kotor dan mengetahui honor daripada pegawai. Untuk mengetahui honor daripada pegawai, maka user diminta harus memasukkan jenis pegawai. Dan untuk bisa menghitung gaji kotor, maka user diminta untuk memasukkan jumlah hari. Sehingga dari fungsi main nanti user harus memasukkan jumlah hari dan juga jenis pegawai. Untuk bisa memasukkan jumlah hari dan jenis pegawai, kita bisa menggunakan kelas scanner. Langkah pertama untuk bisa menggunakan kelas scanner adalah kita import dulu kelas scanner. Langkah berikutnya adalah membuat objek daripada kelas scanner. Kemudian kita membuat sebuah perintah untuk user memasukkan jenis pegawai dan jumlah hari kerja pegawai. Di sini jenis pegawai tipenya adalah double, maka di sini kita juga menggunakan tipe yang sama. Kemudian kita buat perintah untuk memasukkan jumlah hari. Kemudian apabila user
sudah bisa memasukkan jenis pegawai dan juga jumlah hari, maka kalau dilihat dari sisi rumus gaji kotor, kita bisa menghitung gaji kotor dari seorang pegawai. Nah, untuk bisa menghitung gaji kotor tersebut, kita harus memanggil fungsi set gaji pada kelas gaji. Jadi, set gaji ini berada di dalam kelas gaji, maka jika ada kelas utama yang ingin mengakses fungsi dari kelas gaji, kita harus membuat objek dari kelas gaji itu sendiri. Maka langkah berikutnya adalah kita membuat objek daripada kelas gaji. Nah, objek di sini misalkan Andi adalah objek yang nantinya akan saya hitung gajinya berapa. Jadi saya buat objek Andi. Objek Andi ini bisa memanggil semua variabel dan juga semua fungsi yang ada di dalam kelas gaji. Nah, Andi jika ingin menghitung gaji bersihnya, di mana gaji bersih itu merupakan hasil pengurangan gaji kotor dikurangi 15% dari gaji kotornya. Nah, untuk mendapatkan gaji kotor, maka Andi harus dihitung gaji kotornya terlebih dahulu melalui fungsi set gaji. Maka langkah pertama harus memanggil set gaji terlebih dahulu. Andi set gaji. Untuk jumlah hari di sini harus disesuaikan dengan jumlah hari yang sudah saya masukkan. Kemudian jenis pegawai juga harus sesuai dengan jenis pegawai yang sudah dimasukkan. Nah, dari fungsi ini maka honor sudah didapatkan, sesuai jenis pegawai yang dimasukkan, dan gaji kotor pun juga sama, sudah didapatkan dari perkalian honor kali jumlah hari. Kemudian apabila ingin melihat berapa honor daripada Andi, maka kita bisa memanggil variabel honor. Jadi untuk memanggil variabel honor, kita bisa melakukan dengan menggunakan objek honor Kemudian kalau ingin melihat gaji kotor, kita cukup memanggil variabel gaji kotor. Kemudian jika ingin mengambil gaji bersih, kita bisa langsung memanggil dari fungsi get gaji bersih, mengingat fungsi ini langsung mengembalikan nilai. Sehingga kita bisa melihat honor dari Andi, gaji kotor dari Andi, kemudian gaji bersih dari Andi. Kita coba jalankan. Kita coba masukkan 1. Kalau kita masukkan 1, maka honornya 50.000. Kemudian kita masukkan jumlah hari, misalkan 10 hari. Berarti 50.000 dikalikan 10 hari. Dan nanti gaji bersihnya itu adalah gaji kotor dikurangi 15% dari gaji kotor tersebut. Nah, kita sesuaikan karena 1, jika 1 maka 50.000, maka honornya adalah 50.000. Kemudian gaji kotor itu diperoleh dari 50.000 dikali jumlah hari, yang mana jumlah harinya adalah 10. Jadi 50.000 dikali 10 adalah 500.000. Nah, gaji bersih itu adalah 50.000 atau gaji kotor dikurangi 15% dari gaji kotor tersebut, maka hasilnya 425.000. Dan kapsulasi itu, jadi kita ada penyembunyian data atau metode. Misalkan saya ingin menyembunyikan variabel-variabel atau data yang kita gunakan dalam sebuah kelas. Artinya data-data tersebut hanya boleh digunakan oleh kelas itu sendiri, sehingga tidak boleh diakses dari luar kelas. Misalkan di sini ada
jumlah hari, honor, gaji kotor yang merupakan variabel dari kelas gaji. Nah, untuk bisa merubah supaya tidak bisa diakses, kita bisa menggunakan modifier. Nah, kalau dilihat dari sini, variabel-variabel ini memiliki modifier public. Public artinya variabel-variabel tersebut bisa diakses oleh kelas lain, bahkan sampai luar folder. Jadi semua kelas, baik itu kelas itu sendiri, kelas lain di dalam satu folder, ataupun kelas lain di luar folder, variabel tersebut bisa diakses. Nah, kalau dilihat dari contoh yang sudah saya jelaskan, ini sifatnya masih dalam satu folder. Jadi utama dan gaji dia masih dalam satu folder, yaitu di default package. Nah, supaya kita membatasi variabel ini tidak boleh diakses dari luar kelas, kita bisa merubah dari sisi modifier. Bukti ini bisa diakses di luar kelas. Kita lihat di sini ada andi.honor, andi.gaji kotor. Ini adalah variabel. Dan di sini sifatnya adalah public, sehingga di luar kelas honor dan gaji kotor yang merupakan variabel tadi bisa diakses. Kalau seandainya dalam enkapsulasi Anda ingin menyembunyikan data, maka variabel ini bisa kita rubah menjadi private. Private artinya variabel atau data-data ini tidak bisa diakses dari luar kelas, sehingga ketika kita melakukan aksi atau melakukan pemanggilan dari variabel honor dan gaji kategori tidak bisa dilakukan karena sifatnya private. Artinya private itu adalah jumlah hari, honor, dan gaji kotor yang merupakan variabel dalam kelas ini adalah variabel yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, yaitu kelas gaji, sehingga yang boleh akses jumlah hari, honor, dan gaji kotor itu hanya fungsi-fungsi di bawahnya. Maka selain fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas ini tidak bisa mengakses. Contohnya fungsi main. Fungsi main ini karena sudah beda kelas, artinya utama dan gaji sudah berbeda kelas, dia tidak diperkenankan untuk bisa akses ke honor. Nah, lalu bagaimana solusinya supaya kelas utama ini tetap bisa mendapatkan honor? Nah, maka kita buatkan sebuah fungsi. Jadi kita buat fungsi untuk bisa memberikan nilai honor. Jadi kita akan buat fungsi public di sini untuk mengembalikan nilai honor yang sudah kita hitung di sini. Jadi di sini kita buat public double get honor. Nah, ini akan mengembalikan nilai daripada honor. Maka yang diakses oleh kelas utama bukan lagi variabel honor yang kita private, tapi adalah public double honor, yang ini untuk mengembalikan variabel honor, sehingga nanti yang di sini bukan lagi variabel yang kita ambil, tapi get honor atau fungsi yang sifatnya public. Bagaimana dengan gaji kotor? Berlaku juga untuk gaji kotor. Gaji kotor di sini adalah private, sehingga di sini tidak boleh melakukan akses. Artinya gaji kotor hanya boleh diakses oleh gaji itu sendiri. Nah, supaya gaji kotor ini bisa dipanggil oleh kelas utama, maka langkah berikutnya tetap kita harus membuat sebuah fungsi baru, yang mana fungsi ini nanti boleh diakses oleh kelas utama. Isinya adalah untuk mengembalikan nilai dari gaji kotor. Misalkan nama fungsinya adalah get gaji kotor, maka kita kembalikan gaji kotor, sehingga variabel gaji kotor yang kita panggil, tetapi get gaji kotor. Nah, ini adalah salah satu cara untuk penyembunyian data, dalam artian saya ingin menyembunyikan variabel daripada honor dan gaji kotor. Nah, proses penyembunyian menggunakan modifier private inilah yang disebut sebagai enkapsulasi, yang artinya kita bisa memberikan batasan kepada kelas lain mana-mana yang boleh diakses dan mana-mana yang tidak boleh diakses. Jadi ada beberapa bagian dari kelas itu yang harus kita private, dalam artian tidak boleh diakses dari luar kelas.
Dan solusinya, kalaupun nanti variabel atau data itu kita private, maka kita harus membuat sebuah fungsi baru yang bisa mengembalikan nilai dari hasil fungsi atau nilai dari sebuah variabel yang memang kita private. Sekian presentasi materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.